Danten tas tuang to. Nyata sabdi mah ada perutna teh kop telat romo. Wah iya. Tos keras. Wah, mantap ini. Mana? Malah kabur. Sambelnya enak. Enggak tahu sih. Sambelnya enak. Aku pedas. Enak sambelnya. Mantap dimakan romo seadanya. Campur mah nggak ada lagi itunya apa lauk pauknya teh. Ibu ini pintar masak ya. Belajar romo lah. Bersyukur punya istri yang pintar masak. Belajar masak. Di mana belajarnya? Ya belajar otodidak aja. Bu. Sekolah. Bu. Mana ibu? Pergi kemana? Mak. Bu. Erek dongeng cenah. Sini. Mau ngobrol. Dia duduknya tah. Saya barusan bertanya. Ini ibu kok pintar masak atau dari mana sih pintarnya? Katanya dari belajar sendiri. Oh iya, belajar sendiri aja dikira-kira. Enggak, tapi belajar sendirinya tuh terus tanya-tanya atau bagaimana, Bu? Bertanyanya kepada siapa? Kan dulu suka ikut ibu PKK di desa. Dulu di sini ada PKK. Di desa. PKK. PKK desa. Ya, PKK desa. PKK desa itu dulu sering mengadakan pelatihan mengenai memasak. Iya. Oh, itu. Sekarang bagaimana sekarang? Nah, enggak sekarang udah. Kalau kita mau belajar zaman dulu. Jadi zaman dulu itu ternyata juga buku pelajaran yang berarti untuk sekarang. Misalnya PKK. Dulu ibu kan merasakan. Ternyata kelompok PKK dulu itu juga menjadi sarana untuk belajar bersama soal masak. Soal yang memang dibutuhkan. Ya kan? Nah, jadi memang zaman dulu itu ada banyak kelompok yang memang berdaya menjadi sarana untuk belajar bersama, untuk saling meneguhkan berkenaan dengan hal penting sehari-hari. Ada kelompok tani, ada kelompok siskamling, kelompok banyak memang. ada karang taruna, ada kelompok PKK. Kalau kelompok PKK dari dulu udah ada. Nah, jadi yang saya renungkan itu adalah yuk kita belajar dari zaman dulu. Zaman dulu yang namanya kelompok itu memang bukan untuk nambah kesibukan, tapi untuk membantu hal-hal penting yang memang sehari-hari dibutuhkan, antara lain soal masak. Nah, sekarang tuh itu nggak ada ya. Sekarang hal penting diserahkan ke masing-masing ya nggak bisa. Nggak bisa. Ada kelompok PKK tapi sekarang juga masih hidup itu kelompok-kelompok PKK di desa. Cuman bedanya tuh sekarang mah cara itunya lain, udah lain lagi gitunya. Ini apa bikin keterampilan, bikin taplak dari apa bahannya. Kalau dulu mah satu masak, terus apalagi kegiatan teh terus kebersihannya. Kebersihan apa? Memasak ya, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, lebih besarnya kebersihan satu kampung gitu. Kalau yang saya renungkan, zaman dulu yang namanya kelompok-kelompok, tak terkecuali PKK, itu kegiatannya memang dirasakan sangat bermanfaat bagi keluarga. Satu. Yang kedua, manfaatnya itu ternyata berumur panjang. Ibu merasakan manfaat dari kelompok PKK berupa kesempatan belajar masak. Nah, ternyata masakan hasil belajar dari kelompok PKK dirasakan sampai sekarang. Saya tadi mengatakan ke Bapak, ini ibu pintar masak. Dari mana nih? Belajar sendiri.
belas hidup dari mana? Dari PKK. Tuh. Saya tuh sering merenungkan apa begitu sulit kelompok-kelompok sekarang itu rendah hati belajar di kelompok-kelompok zaman dulu. Gereja tuh sekarang punya banyak kelompok. Ada lingkungan, ada Legio Maria, ada WK, banyak kelompok. Kalau di sini kegiatannya teh kalau boleh dikatakan jadi Romo kurang hidup gitulah. Bu, jangan pergi dulu, Bu. Saya mau tahu dulu. Enak tahunya dia. Sok di itu Romo, saya mah enak kalau Romo makan di rumah teh. Dulu naon eta? Dulu dari. Dari mana mau teh air makan. Mau nanam. Oh, biar jadi kepala ambil. Ngambil ikan kepalanya lagi. Romo. Kalau menurut saya, mengapa orang sekarang tuh males hadir di kelompok-kelompok? Karena nggak merasakan manfaatnya. Kesatu itu ya. Hanya nambah sibuk. Kesatu itu ya. Jadi kelihatannya teh orang-orang sekarang mah gini Romo begitu bekerja begitu dapat istilahnya dah. Nggak mau belajar contohnya ya nanam ini teh nantinya bagaimana hasilnya gitunya contohnya. Itu kalau sekarang mah anak sekarang mah kagak. Makanya ini Pak, Bu, kalau kita ini pengen kelompok-kelompok dan kegiatannya bermutu, yang paling gampang adalah yuk kita rendah hati belajar dari kelompok-kelompok zaman dulu. Umumnya orang kan terkesan dengan kelompok zaman dulu. Iya. Mengapa terkesan? Karena kegiatan kelompok memang dirasakan betul manfaatnya untuk hidup sehari-hari anggota kelompok. Dan manfaatnya itu ternyata bisa bertahan sampai jangka panjang. Contohnya, tadi saya bertanya, ini kok enak atau masakannya? Sampai saya sibuk mundar-mandir nambah. Romo. Ya, saya tanyakan tadi, dari mana sih belajar sendiri? Pura-pura nambah itu mah Romo itu masih itu, Pak. Oh, ternyata belajar dari PKK tuh, Bu. Dan dulu ternyata yang namanya kelompok PKK di samping juga berpelajaran mengenai memasak, kan juga bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan. Semua adalah hal yang memang bermanfaat untuk hidup sehari-hari keluarga. Memang manfaatnya lebih besar, Cek Romo. Kenapa? Ya lebih besar manfaatnya. Sekarang kelompok mana coba yang membahas untuk membantu hidup sehari-hari? Ilmu buat bekal nanti gitu. Ilmu untuk bekal nanti, ilmu untuk bekal sehari-hari. Sehari-hari. Yang langsung kan sehari-hari. Itu kalau zaman dulu yang namanya kelompok termasuk PKK itu kan kegiatannya seperti itu, maka orang terkesan dan orang semangat. Kapanpun yang namanya orang untuk bisa memang perlu belajar. Nah, kalau yang saya renungkan keperluan belajar itu bukan hanya zaman dulu, sekarang pun juga. Sekarang ini kelompok mana yang mau mengadakan kegiatan belajar? Apalagi belajar untuk hidup sehari-hari. Saya merenungkan banyak kegiatan, tapi nggak ada kegiatan belajar. Belajar yang manfaatnya dirasakan untuk hidup sehari-hari. Rahmat cucuk nak ngambil lagi. Ngambil. Aduh.